Oke, Selamat silakan, siang Pak. anak-anak. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Ya, tetap semangat ya. Baik, sebelum Semangat, Pak. pembelajaran kita mulai, mohon semua bisa mengkondisikan diri dulu untuk tenang ya. Kemudian itu sampah-sampahnya diambil dulu. Di bawah kursinya Pak Tri itu ada sampah itu, diambil dulu Pak. Mas Tri. Ya. Kemudian untuk Ya, Pak. jaketnya juga dimasukkan aja ke dalam tas ya, biar pandangan kita lebih enak. Yo, silakan. Ini, Pak. Jaketnya dimasukkan Iya, dulu Pak. ke tas. Ini Ya, buat Pak. sampah, Pak. Ya, sudah semua ya. Baik, Bapak buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala biar nanti dalam segala aktivitas kita diberikan kelancaran ya dan kemudahan. Untuk itu mohon Mas Tri pimpin doa dulu Mas. Ya, Pak. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dari kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mas Tri sudah mimpin doa untuk teman-temannya. Baik, untuk menciptakan rasa nasionalisme, kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya ya. Dimohon semua berdiri sejenak dulu. Ada tumpahnya Darahku di sanalah Aku berdiri jadi bantu ibuku. Satu. Negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, anakku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia. Merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Baik, silakan duduk kembali. Untuk selanjutnya Pak Guru mengecek kehadiran kalian dulu ya. Nanti ketika Bapak panggil namanya satu persatu, kalian jawabnya sehat gitu ya. Jadi kata hadir diganti dengan kata sehat, biar Pak Guru tahu keadaan kalian. Untuk yang pertama, Mas Wardoyo. Sehat, Pak.
Mbak Purnama Lestari, Sehat, Pak. Mas Tri Marta, Sehat, Pak. Mas Puji Imam, Sehat, Pak. Mbak Sumira Devi, Sehat, Pak. Mas Ramses, Selalu sehat, Pak. Mas Taufik, Sehat, Pak. Pak Sari, Sehat, Pak. Mas Sopian, Sehat, Pak. Mas Prayogi. Kurang sehat, Pak. Waduh, kenapa ini Mas Prayogi? Badan lagi kurang nggak enak badan, Pak. Wah, semalam tidur jam berapa, Mas? Semalam tidur jam 11, Pak. Waduh, ngapain aja ini? Main game? Bikin tugas, Pak. Tugas mapel apa, Mas? Mapel matematika, Pak. Waduh, hebat ya. Sudah selesai Ya, belum? Pak. Sudah, Pak. Ya. Baik, itulah ya. Kesehatan itu paling penting ya. Jadi terkadang kita lupa mensyukurinya. Padahal itu anugerah yang paling penting. Setelah nikmat iman tentunya ya. Kemudian saya Pak Guru share screen dulu sebentar untuk materi hari ini. Ya, mata pelajaran animasi 2 dimensi 3 dimensi. Pak Guru kasih persepsi sebentar. Pada pertemuan hari ini kita telah memasuki KD 3.6, yaitu menerapkan gerak digital puppeteer pada animasi 2 dimensi. Dan KD 4.6 membuat gerak digital puppeteer pada animasi 2 dimensi. Kemudian untuk tujuan dari pembelajaran hari ini, yang pertama, setelah melihat dan mengamati gerak digital puppeteer pada animasi 2 dimensi, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan konsep gerakan animasi puppeteer dengan benar. Yang kedua, setelah melihat tayangan video gerak digital puppeteer pada animasi 2 dimensi, peserta didik dapat menerapkan gerak digital puppeteer pada animasi 2 dimensi dengan benar. Yang ketiga, setelah melihat tayangan video gerak digital puppeteer pada animasi 2 dimensi, peserta didik dapat mengaitkan pemanfaatan aplikasi 2 dimensi dalam animasi puppeteer dengan benar. Yang keempat, setelah mempelajari tayangan video tutorial, peserta didik dapat menampilkan konsep gerakan animasi puppeteer dengan benar. Dan tujuan yang terakhir, setelah menerima penugasan, peserta didik membuat gerak puppeteer pada animasi 2 dimensi dengan benar. Ya, itu dari tujuan untuk pembelajaran hari ini. Kemudian Pak Guru ingin mengetahui kemampuan awal kalian dulu. Nah, di sini Pak Guru sudah menyediakan pretest. Silakan buka web browser di HP kalian. Mohon dibuka HP-nya ya. Kemudian kalian ketikkan kahoot.it. Baik, Pak, sudah. Kita mulai pretest dulu ya. Kita tunggu dulu loadingnya. Nah, silakan masukkan PIN-nya. PIN-nya 551 8323. Mas Wardoyo sudah masuk. Mas Tri sudah masuk. Mas Sopian. Yang lain ada kendala enggak? Ya, yang lain segera masuk ya. Mas Puji.
ABG ganteng siapa ini? ABG ganteng. Saya, Pak. Ini Mas Santai Taufik ya? itu, Pak. Mas Taufik Iya, ya? Pak. Boleh kan, Pak? Nggak masalah kan, Pak? Ya, nggak apa-apa Mas. Kalau cantik nanti baru masalah. Oh, iya, Pak. Mbak Mira sudah masuk. Sarang Iyo siapa lagi nih? Sarang Iyo. Saya Pak, Sarangi. Oke. Bawa ke BK itu, Pak. Ah, bercanda itu, Pak. Udah ya? Udah masuk semua ya? Baik, kita langsung mulai aja. Nah, silakan. Nggak kelihatan soalnya, Pak. Kelihatan nggak, Mas? Soalnya ngelihat di Zoom ya Pak ya? Ya, kelihatan Pak. Oh, Iya. ganti Zoom. Iya, emang lihat di Zoom. Nah, ini yang benar 2 ya. Kita next dulu. Nah, ini Mas Puji dan Mas Wardoyo yang benar. Oke, kita next. Siapa yang benar nih? Saya Pak. Nah, Mas Sofian kenapa masih salah 2 kali ya? Ya, Pak. Remedial kayaknya saya nih, Pak. Oke, kita lanjut dulu. Waduh, ini nggak tahu saya. Ini apa, Pak? Kalau nggak tahu, ngitung kancing, Mas. Ya, salah lagi. Salah. Salah, Pak. Nyontek dong. Ini jawabannya D nih, kan bener D. Wah, Mas Sofian, Wih, Pak Puji. 4 kesempatan masih salah ya. Puji betul. Oke, ini terakhir Saya ini. paling gede nilainya tak Oke, terhingga. ini 4. Kita Salah. lihat 2. Baik, ini yang terakhir ya. Nah, sekarang kita lihat podiumnya. Nomor 3 ada Mas Puji. Kemudian podium 2 Mas Wardoyo dan podium pertama. Ya, selamat untuk Mas Taufik ya. Untuk yang belum dapat podium, tetap semangat ya. Insya Allah minggu depan Bapak Ada hadiahnya nggak, Pak? Iya, nanti Ucapan selamat. Dapat hadiah nggak, Pak? ucapan selamat ya. Selamat. Ya, tentunya nanti nilainya juga lebih baik karena di sini kan menjawab pertanyaan
Yang paling benar banyak. Oke. Baik, untuk Ulang lagi, Pak. gimana? Ulangi lagi, Pak. Minggu depan ya, minggu depan insya Allah. Insya Allah kita Iya, Pak. akan adakan lagi kuisnya. Ya. Baik, untuk pertemuan pada hari ini, silakan buka dulu aplikasi yang sudah Bapak berikan di WA Group ya. Sudah dilihat belum aplikasinya? Sudah, Pak. Oke, materi hari ini yaitu gerak digital puppeteer. Animasi pada dasarnya sebagai suatu rangkaian gambar yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk rangkaian gerak sekuensial, di mana imajinasi penonton menjadi faktor penting ya dalam melengkapi pesan dan terkandung di dalamnya. Kemudian ada konsep gerak animasi puppeteer. Sebagai penikmat film, ada kalanya kita hanya menikmati filmnya saja tanpa melihat prosesnya bagaimana. Ya kan? Siapa yang suka film animasi? Saya, Pak. Ya, Saya, Pak. Saya, Pak, suka sekali. paling suka apa, Mas? Mas Anime, Wardoyo? Pak. Naruto. Oh, bagus ya itu ya. Naruto. Mas Wardoyo suka apa tadi? Kalau saya suka film itu Avatar, Pak. Wah, Avatar, The Legend of Aang ya, Mas ya? Oh, yang Avatar yang 3 dimensi. Iya, betul, Pak. Oh, ya ya. Pak Sofian hentai. Nggak bisa, kakak kok bisa? Oke. Mas Tri, suka Kira, nggak? Pak. Suka, Pak. Saya suka Samurai X, Pak. Itu kartun zaman dulu itu ya, Mas ya? Ya, zaman sekarang juga kok, Pak. Sudah ada ya? Ada yang baru, Pak. Pak malah tidak mengikuti itu ya, untuk yang Samurai X itu. Oke, kemudian konsep gerak animasi puppeteer, ada konsep plan, kemudian ada konsep sketch, ada konsep key. Itu semua sudah Bapak kasih di aplikasi yang sudah Bapak bagikan ya. Silakan nanti dipelajari dulu. Bapak kasih waktu 10 menit untuk kalian mempelajari itu ya. Baik, Bapak kira sudah cukup untuk mempelajarinya. Kemudian Pak Guru bikin kelompok ya untuk kalian. Iya, Pak. Nah, ini kelompoknya. Kelompok 1 ada Mas Prayogi, Mas Tri, dan Mbak Purnama Lestari. Kemudian kelompok 2, Mas Wardoyo, Mas Puji Imam, dan Mbak Sari. Kelompok 3, Mas Ramses, Mas Sofian, Mbak Sumira Devi, dan Mas Taufik. Itu kelompoknya. Kemudian silakan kalian buka LKPD-nya. LKPD yang sudah Bapak bagikan. Ini ya. Bapak jelaskan secara singkat dulu untuk LKPD. Di sini ada nama, nanti kalian tuliskan namanya, kelas, kemudian nomor absen, dan kelompok. Kelompok yang sudah Bapak bagi tadi. Di sini ada kompetensi IT, kompetensi dasar dan indikator, tujuan, sama seperti tadi. Materinya, materi yang tadi yang sudah saya bagikan tadi ada gerak digital puppeteer, konsep gerakan animasi puppeteer, pemanfaatan aplikasi 2 dimensi dalam animasi puppeteer. Kemudian pada petunjuk pengerjaan dan langkah kerja, ya nanti Bapak tampilkan video tutorial. Kemudian silakan nanti secara berkelompok kalian buat gerak digital puppeteer sesuai dengan video yang sudah Bapak bagikan tadi. Untuk tahapannya, kalian rencanakan dulu gerak digital puppeteer
untuk karakter yang kamu pilih. Jadi di sini untuk karakternya yang bisa dikasih tulang ya, nanti karena kalian akan memberi tulang pada karakternya. Contohnya apa yang bisa dikasih tulang, Mas? Mas Wartoyo, coba. Karakter yang bisa dikasih Tulang. kasih apa, Pak? Kasih tulang, Mas. Tulang. Ya, Bisa anjing, Pak. ya bisa. Kucing. Terus apa lagi? Mas Tri? Ikan, Pak. Ikan, ya ikan juga bisa ya. Kemudian orang atau manusia juga bisa ya. Yang penting kalian jangan bikin karakter tumbuhan ya, kalau tumbuhan kan tidak ada tulangnya. Kemudian kalian buat dulu jadwal pelaksanaannya. Jadi nanti kalian punya target. Proyek kalian akan selesai berapa menit. Gitu ya. Kalian targetkan, kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Kemudian kalian buat proyek gerak digital puppeteer sesuai dengan karakter yang kalian bikin tadi. Karena kalian tadi kan sudah koordinasi untuk pembuatan karakternya. Dan sebelum ditunjukkan, kalian uji dulu proyek kalian. Kalian uji apakah sudah bisa berjalan atau belum proyek kalian. Kalau sudah bisa berjalan, nanti didemonstrasikan atau dipaparkan di depan kelas. Untuk hasilnya, hasil dari proyek ini berupa animasi puppeteer berupa video ya. Jadi nanti hasilnya berupa video nanti dikirim aja ke link yang nanti Pak Guru akan kasihkan linknya. Itu ya. Sebelum mengerjakan ada pertanyaan dulu enggak? Apa sudah jelas untuk petunjuk pengerjaannya? Ya, Pak. Ya, Pak. Coba dulu, Pak. Ya. Sekarang kalian duduknya di kelompok masing-masing dulu. Siapa? Kita berkumpul dulu. Oke. Baik, sekarang Bapak tunjukkan dulu untuk animasinya, video tutorialnya. Sebentar. Sudah terlihat? Sedang proses, Pak. Bisa ya. Oke, tampil. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang ini ya. Coba dibacakan Mas Wardoyo. Yang nomor 1 dan nomor 2 ini. Iya, Pak. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi yang pertama menerapkan bound pada elemen gambar digital puppeteer, dan yang kedua menerapkan gerak animasi digital puppeteer pada animasi 2 dimensi. Ya. Bound itu apa? Bound itu tulang, Pak. Ya, betul ya. Nah, sesuai yang Bapak jelaskan tadi, karena kalian akan bikin karakter yang bisa dikasih tulang. Seperti itu. Nah, ini apa itu gerak digital puppeteer? Silakan Mas Sofian dibaca. Pada bab sebelumnya kita telah membuat elemen-elemen gambar digital puppeteer. Selanjutnya elemen-elemen tersebut akan dipasangkan bound agar setiap elemen dapat dianimasikan. Tahukah kamu yang dimaksud dengan bound? Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah dijelaskan mengenai bound dan kegunaannya. Bagaimana menerapkan bound agar dapat diolah menjadi gerakan pada animasi 2 dimensi? Bagaimana cara membuatnya?
Pada pertemuan ini, kalian akan mempelajari bagaimana menggunakan bond tool pada digital paper sehingga menghasilkan gerakan. Baik, terima kasih Mas Sofian. Nah, ini penggunaan bond tool. Jadi bond tool itu atau armatur adalah salah satu fitur pada aplikasi 2 dimensi berbasis vektor yang berfungsi untuk memberikan tulang virtual karakter animasi pada bagian-bagian tubuh karakter tersebut. Dengan adanya tulang pada karakter animasi, selanjutnya tulang virtual tersebut digerakkan menjadi gestur atau pose dan menjadi gerakan animasi. Nah, ini ya penerapan bond pada karakter animasi 2 dimensi berbasis vektor. Dalam melakukan penerapan bond pada karakter, diperlukan bagian-bagian dari karakter yang telah dikonversi ke simbol. Ikut langkah-langkahnya. Nah, di sini ini sudah ada contohnya. Di sini tiap bagian ini kalian bikin layer sendiri ya. Misalnya di bagian kepala, ini kalian bikin layer. Kalian tulis kepala, kemudian bagian leher ini kalian new layer, kemudian dikasih nama leher. Jadi di bagian layer ini dikasih namanya ya, biar nanti tidak kebingungan untuk menyeleksinya nanti. Dan seterusnya ada bagian lengan kanan, tangan kanan, telapak kanan, lengan kiri, telapak kiri, tangan kiri dan telapak kiri, itu ya, dan seterusnya sampai di sini sampai betis kiri. Nah, untuk agar bisa dianimasikan seperti yang dijelaskan tadi, jadi di tiap bagian ini kalian klik kanan, convert to symbol, pilih movie clip ya. Pilih movie clip agar nanti bisa digerakkan atau dianimasikan. Nah, di sini titik pusatnya. Titik pusat dalam memberikan bone atau tulang. Pusatnya di bagian pinggul. Bagian pinggul nanti ke atas sampai badan, kemudian sampai ke leher, dan terakhir sampai ke kepala. Untuk percabangan ditarik dari sini ya, dari leher. Nah, ini sudah kita coba dulu apakah bisa bergerak atau belum. Baik, saya kira cukup untuk video tutorialnya. Setelah melihat video tadi, silakan kalian diskusikan dulu karakter yang ingin kalian buat. Saya kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi. Cukup untuk penentuan karakternya. Kemudian sekarang kalian kerjakan apa yang kalian diskusikan tadi. Kalian kerjakan untuk karakternya. Saya kasih waktu 10 menit juga. Cukup ya. Untuk penyelesaian finishingnya, saya kasih waktu 10 menit juga. Silakan dikerjakan. Ini ya, untuk bagian-bagian yang dirasa kesulitan, silakan kalian catat. Kalian catat dulu, nanti
kita berdiskusi sama-sama untuk pemecahan masalahnya. Ada kesulitan nggak, Mas Sofian? Enggak, Pak. Saya Lancar lagi ya? buat gambar kucing, Pak. Oke. Mas Tri bikin apa ini? Karakter apa? Coba bikin Mr. Bean, Pak. Wah, bagus itu, Mas. Oke, Pak Guru lihat sudah jadi semua ya. Sekarang waktunya demonstrasi. Kita urutkan kelompok satu dulu. Tadi kelompoknya Mas Prayogi, silakan. Bapak kasih waktu 5 menit untuk demonstrasi. Yang lain, kelompok lain sambil mencermati ya. Nanti kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Cukup, demonstrasi sudah cukup. Silakan kelompok lain untuk bertanya. Apa yang mau ditanyakan dari hasilnya Mas Prayogi tadi? Kelompoknya Mas Prayogi. Mungkin di bentuknya atau warnanya. Pak Prayogi bikin ini ya, Pak, saudara ya. Ya, Mas Sofian. Apa? Mau Warnanya ditanyakan? salah itu, Pak. Coba Mas Prayogi. Itu Mas Ya, Pak. Sofian tanya itu. Iya Pak, jadi ini hasil buatan saya, animasi yang saya bikin gambar monyet dalam bentuk monyet. Karena saya suka sama monyet Pak, jadinya saya bikin monyet Pak. Nah, menurut Mas Sofian tadi ada yang salah tadi? Di bagian apa, Mas? Di warna ekornya, Pak. Warna Oh, ekor? ada. Jadi agak sedikit kuning-kuningan gitu. Nah, itu kenapa itu, Mas Prayogi? Ya Pak, biar monyetnya agak beda Pak dari yang lain-lain. Monyetnya ekor kuning. Menit? Telinganya besar sebelah, Pak. Oh ya, itu betul itu. Telinganya kok besar sebelah, kenapa, Mas? Ayo. Nah, saya tuh kesulitan dalam membuat objek Pak. Kalau yang bagian sebelah kanan, saya biasa mudah Pak bikinnya. Tapi untuk karakter yang objek sebelah kiri itu agak kesulitan Pak. Makanya jadinya nggak imbang Pak antara kanan dengan kiri. Ya. Jadi untuk mensiasati ya, mensiasati biar imbang, Mas Prayogi bikin sebelah kanan dulu ya? Iya Pak, kayaknya otak saya yang nggak imbang Pak. Bukan otaknya, Mas. Jadi gini, Mas, bikin objeknya satu dulu sebelah kanan, kemudian nanti bisa diduplikat atau di copy paste biar imbang, bentuknya imbang kan, tinggal nanti rotasi ke kiri seperti itu ya. Ya Pak. Nah, itu nanti kan bentuknya sudah sama, proporsional. Ada yang ditanyakan lagi untuk kelompoknya Mas Prayogi? Ya, saya rasa tidak ada Pak. Terima kasih semua. Ya, terima kasih. Jadi itu tadi ya, untuk membuat animasi harus karakternya bisa dikasih bone atau tulang. Kemudian tadi permasalahan dari Mas Prayogi, kesulitan dalam membuat bentuk sebelah kanan dan kiri itu bisa di copy paste bentuknya. Bikin aja satu dulu, nanti diduplikat, kemudian dirotasi, ya seperti itu. Sebelum diakhiri, ada yang mau ditanyakan ya? Kalau nggak ada, cukup ya? Ya, Pak. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang prinsip-prinsip dalam produksi animasi. Jadi nanti kita akan membuat gambar latar. Apa itu gambar latar? Ada yang tahu nggak? Background Pak. Ya, betul Mas Prayogi. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan membuat background. Ya. Alhamdulillah semua kelompok sudah mendemonstrasikan dan
ada beberapa tanggapan juga. Saya kira waktunya sudah cukup ya anak-anak. Jika ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.